Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin video tentang perjalanan si Rafiq bisa belajar renang sampai bisa ngambang gitu ya, lumayan lah untuk survival. Ini pertama kalinya si Rafiq belajar renang waktu kelas 2 apa kelas 1 ya di KBSC Bandung. Posisi saya waktu itu lagi hamil, kayaknya hamil si Razik apa si Jani, lupa lah. Kemudian di sini di Banda Aceh mulai menemukan eskul renang wajib sifatnya, diajari sama coach Eka, cuman sifatnya lebih kayak survival, bertahan hidup gitu, karena di sini kan banyak sungai, banyak laut, dikelilingi laut, banyak air gitu. Apalagi di sini banyak, di Banda Aceh itu masyarakatnya masih menyimpan trauma karena bencana tsunami berapa puluh tahun yang lalu. Jadi sifatnya lebih ke survival di alam. Makanya sebenarnya cocok juga sih buat si Rafiq, karena dia ketika berenang itu susah sekali memasukkan kepalanya ke dalam karena sesak. Dia nggak mau masuk kepala, jadinya berenangnya ya kayak gini lah gitu. Yang penting bisa lah berenangnya, yang ditekankan itu survivalnya, makanya nggak ada gaya-gaya, dia lebih kayak doggy style gitu. Dan water trepan ultimate ya namanya, dan dengan metode bedong. Katanya sih selain di bedong, diikat gitu, di kayak bayi lah di bedong, kemudian dilemparkan ke air. Gimana caranya? Anak itu harus bisa melepaskan diri. Nah ini dia tuh, lihat gayanya, gaya doggy style gini, jadi kepalanya di atas. Ini melawan arus, kebetulan arusnya lagi deras ya. Kadang ini mata I, jadi I itu artinya air di sini tuh. Kalau U kelapa, kalau IU jadi air kelapa. Itu doang yang saya bisa. Ini airnya deras waktu di mata air sedang pasang, lagi deras. Kadang surut juga. Pokoknya anak-anak berenangnya di alam langsung. Jadi bagus sih buat biar nggak rusak gitu bajunya atau matanya atau kulitnya karena kaporit. Lebih aman gitu langsung di alam. Jadi lebih sehat lah, lebih healthy. Ini dia melawan arus. Sebenarnya di sini tuh dia tuh nggak bisa melawan arus ya, ke bawah arus. Jadi coach Ekanya turun gitu. Ini cuma saya nggak rekam karena saya waktu itu panik juga ya ngelihatnya ke bawah arus. Lalu coach Ekanya langsung menyelamatkan. Jadi sebenarnya metode survival ini harus dalam pengawasan. Ini dia dikenalkan dulu, harus nyelam dulu, kenalan. Si Rafiq tuh nggak mau dia tuh nyelam. Rata-rata anak-anak seperti itu, mereka nggak mau memasukkan kepalanya ke air gitu, kayak sesak gitu. Ini di Ulele, pantai Ulele. Sebenarnya pantai itu sampai sana nih, sampai batas batu itu, tapi karena terhantam oleh tsunami, jadi dikasih batas di sana. Itu jauh loh, lumayan. Dan deket batu itu berarus deras, dalam juga gitu, udah napak, orang dewasa tuh udah napak kalau lagi pasang. Ini juga melawan arus. Ini kan jadi mirip ini ya, mirip sungai Aare yang anaknya Ridwan Kamil tenggelam gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi coach Eka mengajarkan kalau misalnya kita berada di posisi arus, itu arusnya tidak boleh dilawan. Posisi kepala tetap di atas, dan kita memposisikan diri dengan mengambang di atas. Jadi kayak seluncur gitu, kayak river tubing gitu.
kita mau mengembangkan diri, kemudian kita harus bisa lihat sekeliling, takutnya ada batu atau apa. Nah, si kakinya itu bisa diarah kiri kanan menuju pinggir gitu, seperti itu. Kalau misalnya arus derasnya kayak gini dia, oh ini mah pas waktu dia melawan arus dengan berenang. Kalau misalnya kita tidak bisa melawan, percuma aja. Kadang arus itu semakin kita dilawan ya makin capek gitu, kita kehabisan energi. Nah, kayak gini katanya, teorinya gini ya, dia naik, kepala di atas, kaki juga harus di atas. Dia meluncurkan diri lah istilahnya. Kepala di atas, kaki harus di atas, baru ini apa namanya, bisa melihat sekitar gitu, kayak gitu. Ini harus dengan pengawasan ya, karena nanti bahaya juga gitu. Banyak kasus anak-anak yang tenggelam. Ini kok videonya diulang-ulang ya. Ini waktu si Rafiq apa? Masih melawan arus apa udah ngapung? Ini pas waktu dia masih, ini udah ya videonya. Gak apa-apa lah, dilihat terus sebelum dihapus. Oh, dia nggak berani nih. Yang dia berenang nggak berani, arusnya keras, arusnya deras. Ini harusnya masya Allah, ngeri lihat air kayak gini tuh. Nah, ini percobaan pertama ketika dia mulai menghanyutkan diri. Dia masih nggak berani ke tengah, dia masih pengen pegangan. Ini harus ada pengawasan ya, nggak bisa ini. Saya juga sebenarnya ini deg-degan, masya Allah gitu, takut banget dia benar-benar hanyut. Di sana Coach Eka udah nunggu tuh, anak-anak Coach Eka gitu yang udah ya tiap hari main air. Dari bayi mungkin mereka belajar berenang juga. Ini percobaan pertama, masih ngeri. Sebenarnya saya juga ngeri sih udah arus sederas ini. Ini mata air ya, dingin katanya. Nanti saya coba deh kapan-kapan saya berenang, merasakan sedingin apa. Nah, ini percobaan kedua. Dia kan katanya nggak boleh ke samping, soalnya kalau ke samping kena benturan. Nah, dari tengah ini menaikkan teorinya ini ya, pakai ultimate, terus kakinya harus di atas, kepala di atas, sambil melihat sekitar. Nah, baru di sini bisa menyetir diri sendiri mau untuk menuju ke samping. Nah, teorinya seperti itu. Nggak tahu, saya mau prakteknya kayaknya panik dan memang butuh harus tenang. Ini kalau hanya di sini gitu bisa belajar kayak gini gitu dengan arus deras, bersyukur banget gitu bisa berada di kota ini gitu. Semuanya benar-benar dari alam, dari nature. Kemudian ini kekuatan kaki untuk melawan arus, tetap harus dalam pengawasan ya, karena bisa aja anak itu hilang keseimbangan gitu ke bawah arus. Di Matai juga banyak ini kasus beberapa, kalau misalnya mau browsing gitu, banyak yang meninggal karena tenggelam. Kadang ya seperti ini kondisinya, harus dalam seperti ini. Ini si Rafiq harus jalan dari ujung untuk kekuatan dari kakinya melawan arus. Tadinya sih sebenarnya sekolah alam itu buat si Razik ya, karena dia emang anaknya nggak bisa diam, masya Allah banget. Tapi si Rafiqnya tertarik, ya udahlah. Ini Harun ya, Harun teman sekelasnya Rafiq. Jadi teorinya berenang, kalau capek ya berbalik. Kadang kan kalau misalnya berenang jauh gitu buat anak-anak capek kan, saya tuh ya udah berbalik aja, baru lanjut lagi. Berbalik itu untuk istirahat.
itu dalam, jadi anak-anak tuh harus dibiasakan untuk tidak menapak. Ini di Ulele, pantai Ulele. Di sana itu banyak kerang, bisa dibikin mie katanya. Ini pertama kali si Rafiq, ini video pertama kali dia berenang, masih belum bisa water trepan, dia masih belum bisa, dia selalu tenggelam. Memang di sini dia pernah melakukan kesalahan gitu, dia ketika dia tenggelam dia menarik Atifa kalau nggak salah, ditarik Atifa, siapapun yang kondisi tenggelam dia kan panik, yang ditarik itu Atifa. Jadi untung Atifanya nggak trauma ya, karena Fayad itu katanya sih Fayad itu trauma karena sempat tenggelam terus nggak ada yang nolong, mungkin sempat ditolong cuman agak lama dan dia trauma, udah nggak mau berenang lagi. Si Rafiq masih belum bisa ngambang ini, belum terbiasa water trepan. Jadi memang untuk survival ya, belajar dari Coach Eka itu belum ada gaya-gaya, belum ada gaya bebas kayak apa, dia anak-anak itu susah banget gitu untuk kepalanya masuk ke dalam. Saya ini dataran tinggi, di sini dingin, terus banyak monyetnya, banyak monkey. Jadi kalau misalnya kita nyimpen barang-barang hati-hati diambilin gitu, masih kawasan liar gitu. Pokoknya 2 tempat aja yang sering di tiap hari Kamis, sebenarnya tiap hari Kamis, kemudian Sabtu Minggu juga coach buat klub ya, cuman ya biasa lah. Kayaknya kalau misalnya ngelihat ini gitu kayak lama banget sih Rafiq ini, kapan bisanya, soalnya dulu lihat Haniah gitu cepat sekali udah bisa berenangnya. Si Rafiq mah lama gitu kan, gerakannya toeng lama gitu. Ini kelas berapa dia? Kelas 2. Ini KBSC Bandung ya. Lama gitu dia kok nggak bisa ngambang gitu, masih terus pakai alat bantu pelampung untuk dia bisa. Ya begitu di Banda Aceh cepet gitu, entahlah, kadang suara Coach Eka tuh kayak motivator juga. Nah ini pas di Bedong ini sebagai ujian, ujian inilah level lah, naik level gitu dengan cara di Bedong. Kata si Apik sih bilangnya tangan juga diikat gitu terus dilemparin. Ini diikat dari atas, dia harus melakukan ultimate. Terus untuk melepaskan diri dari bedongnya dia harus berguling-guling sampai tuh katanya sampai lepas gitu, bahunya gitu-gitu. Terus si Rafiq mah diem aja, tapi akhirnya bisa sih lepas, walaupun dia sempat ketakutan sih. Ya nantilah dipelajari lagi manfaat dari, katanya banyak manfaatnya dengan metode bedong ini. Kayak bayi ya di bedong ini, kainnya Bu Nur Lela. Tadinya kain ini dipakai mau buat operasi suami gitu, ternyata pakai selimut aja, nggak usah pakai kain kayak gini. Terus operasi mata ya. Jadi sebenarnya Allah menguji kami ketika ke Banda ini, diuji dengan sakit terus, sakit sampai operasi sakit. Saya juga diuji sakit terus, nggak berhenti. Tapi ya sudahlah, dihadapi saja gitu ya. Jadi siapa ya, Harun teman sekelas Apik ya, diputar-putar ginilah biar melepaskan diri. Kalau misalnya kita diikat gitu, benar-benar survival. Entah maksudnya apalah, tapi nantilah saya berusaha. Saya juga nggak ngerti kenapa harus dibedong-bedong gini. Ini Ulele. Si Rafiq ini udah candu banget itu sama air, dia nggak bisa gitu kalau sepekan ini nggak berenang. Itu pasti dia nagih gitu, minta diantar walaupun jauh gitu, walaupun saya sering masuk angin gitu, karena di sini kan anginnya gelebuk banget gitu. Terus kata Coach Eka itu kalau misalnya
habis berenang itu beberapa menit tuh nggak boleh makan atau minum gitu, karena buat menurunkan berat badan gitu, menurunkan lemak mungkin. Kalau sirapuk memang harus pupi. Terus kemudian untuk detoksifikasi juga setelah berenang di laut atau di mana, ya sudah, badannya suruh kering dulu di badan, bersihkan di rumah saja, pulang. Kalau saya si Rafiq nyobain kayak gitu sakit gitu ya. Ya mungkin efeknya pertama kali detok dulu gitu, tapi lama-lama si badan itu akan membentuk antibodinya katanya gitu, walau alam ya. Ini di Matai terakhir kemarin, di Bedong juga di Matai. Ini agak ngeri juga soalnya kan ini air tawar. Kalau di air laut itu nggak tahu, mungkin ada agak sedikit cepet ngambang gitu karena garam gitu, tapi kalau air tawar itu kan kayaknya fresh gitu, jadi nggak tahu apakah dia bisa melepaskan diri gitu kan, lama gitu jadinya melepaskan dirinya, walaupun akhirnya bisa. Ini cukup dalam, ini bagian mata yang yang atas, kayaknya buat kolam dewasa sih. Jadi kalau bawa Jani atau Ajik ya hati-hati juga, karena lumayan tinggi ya dalam. Ini Coach Eka tuh memotivasi terus gitu. Kalau misalnya ada Coach Eka kayaknya lo menggelegar gitu suaranya, jadi anak-anak itu termotivasi untuk bisa. Jadi bisa aja, saya juga heran kok sirkuit bisa ya, mungkin dengan arahan-arahan dibentuklah mereka supaya bisa berenang seperti itu. Kapan-kapan nyoba deh berenang sini, tapi sayangnya suka sore itu dingin. Kalau pagi Sabtu Minggu itu kan biasanya family time, dan saya nggak mau repot gitu, karena bawa anak-anak berenang itu kayak energi saya lebih terkuras karena harus menyiapkan segala handuk, baju ganti, mereka tuh harus masih dilayani. Semoga cepet mandiri deh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.